Nah, jadi Al-Quran sebenarnya kalau boleh saya katakan, ketika penyakit datang dan belum tampak kesembuhan, maka bagaimana Rasulullah atau Islam mengajarkan itu semua kepada kita? Saya sering sampaikan, naikkan dosisnya, naikin dosis kebaikannya. Ya, ini kan judulnya mau dekat Ramadan nih, Anda udah siap-siap, ya, siap-siap mau sedekah berapa, khatam Quran berapa, siapin semua tuh, mau ngasih makan orang berbuka berapa, disiapin. Siapa tahu mati sebelum Ramadan. Nah, jadi Al-Quran sebenarnya kalau boleh saya katakan, ketika penyakit datang dan belum tampak kesembuhan, maka bagaimana Rasulullah atau Islam mengajarkan itu semua kepada kita? Saya sering sampaikan, naikkan dosisnya, naikin dosis kebaikannya. Ya, ini kan judulnya mau dekat Ramadan nih, Anda udah siap-siap, ya, siap-siap mau sedekah berapa, khatam Quran berapa, siapin semua tuh, mau ngasih makan orang berbuka berapa, disiapin. Siapa tahu mati sebelum Ramadan. Gitu, udah punya rencana dulu gitu loh. Gitu ya. Jadi naikin dosis kebaikannya. Semakin banyak dosis kebaikan tadi yang dilakukan, maka otomatis semakin bergetar kolbunya. Dan sekali lagi saya sampaikan, dari mana itu kita bisa dapatkan? Dari ini. Ya, jadi Khalid bin Walid pernah menangis sambil memegang Quran. Dia katakan apa? Dia katakan, maafkan kami wahai Quran, karena jihad, lihat kata-kata, karena jihad menyibukkan kami dari membacamu. Kata Khalid bin Walid, jihad loh. Ya, jadi ketika penyakit, jadi dan sebagaimana saya kemarin lagi kepikiran nih, pengen bikin penelitian. Penelitiannya apa? Quran itu kan punya nada gitu. Dan sebagaimana seseorang kecanduan dengan musik, maka sebenarnya dia juga harus kecanduan dengan Quran. Karena Quran itu punya ritme, punya irama gitu kan. Irama-irama ini ada yang bikin bahagia, ada yang bikin sedih, gitu-gitulah. Ya. Semakin orang itu berlama-lama dengan Quran, maka apa yang terjadi? Kolbunya akan semakin terasah gitu kan. Ya. Dan irama memberikan sebuah sensasi yang luar biasa. Kita baca Quran aja pakai irama sama nggak pakai irama itu beda loh. Betul? Apalagi waratil Qur'ana tartila, bacalah Quran dengan tartil, ya ditadaburi, pakai irama, dapat banget. Ya. Apa yang terjadi? Perlahan-lahan ya gantungan-gantungan kunci berupa penyakit-penyakit kolbu tadi lama-lama tak jatuh dia. Apa yang terjadi? Saat itulah akhirnya Allah mencurahkan rahmat, kasih sayang, ampunan kepada kita semua, sehingga nanti apa yang didapatkan? Al-Quran itu akan menjadi obat fisik dan obat jiwanya itu sendiri. Jadi kalau saya tanya, apakah Al-Quran bisa mengobati orang stroke? Bisa nggak? Kok nggak yakin? Jawabnya kayak udah malam aja. Bisa nggak? Caranya gimana? Banyak caranya, ya. Caranya bacaan aja orang tua Al-Quran. Nanti Al-Quran itu diniatkan untuk kesembuhan. Pertanyaannya, bisa nggak ngobatin dia? Atau mungkin menyembuhkan dia? Perkara sembuh atau tidak memang urusan Allah. Tapi kita harus amat sangat yakin bahwa Al-Quran menjadi penyembuhnya. Karena udah janjinya Allah di sana. Tapi kalau nggak sembuh-sembuh gimana? Naikin dosisnya. Sejus belum dapatkan, 2 juz, 3 juz, 4 juz, 5 juz, 6 juz, sampai 10 juz. Akhirnya orang itu menangis, pasrah, minta ampun semua sama Allah. Akhirnya Allah curahkan rahmat kasih sayang dan sembuh dengan izin Allah. Itu terjadi loh. Catatannya apa? Catatan pentingnya apa? Yakin sama ini. Harus yakin dulu, kalau nggak yakin nggak bisa. Ya. Pertanyaannya, seberapa sering air mata kita menangis untuk dia sebagai bentuk keyakinan dan kecintaan kita sama dia. Itu buktinya. Ya. Kalau kita sendiri belum mendapatkan vibrasi itu, maka berat teman-teman sekalian. Apalagi jauh dari Quran. Ya, handphone kita. Sekarang kita mungkin kalau boleh Anda mengkoreksi diri Anda, berapa banyak katakanlah murotal dalam handphone itu dibandingkan dengan musik atau apapun. Kalau masih banyak yang menduakan Quran, maka dia tidak akan bisa memberikan vibrasi kepada hati kita. Itu kata kuncinya. Ya. Sehingga catatannya apa?
udah itu aja apa namanya isi handphone kita itu Quran aja semuanya, gak ada yang lain. Ya, dikit-dikit dengerin Quran, dikit-dikit, lama-lama hafal sendiri. Ya, sebagaimana kita hafal Yasin. Hafal kan? Dihafalin nggak? Enggak. Setiap Jumat dibaca. Zaman dulu. Ya, hafal sendiri kan? Ya, maka dia akan memberikan rahmat bagi orang yang membacanya. Dan janji Allah ada. Ya, sebagaimana mungkin kalau saya katakan tadi bahwa dia memberikan irama. Jadi semakin Anda kecanduan dengan irama tadi, maka apa yang tadi teman sekalian, Anda akan rindu sama dia. Anda akan rindu sama dia. Kerinduan inilah bukti kita sebenarnya kerinduan pada Quran itu kerinduan sama Allah sebenarnya. Ya. Semakin banyak yang kita baca, maka semakin banyak pula kebaikan yang kita dapatkan dan semakin banyak pula keburukan atau maksiat atau dosa yang Allah gugurkan dengan Quran ini. Ya. Tapi catatannya apa? Berjanjilah untuk menjadi sahabat Quran. Ya. Jadi sahabat Quran. Sehingga apa? Dia menjadi sahabat kita. Jadi misalkan kita butuh apa sih? Butuh motivasi, Quran ada motivasinya. Butuh apa? Butuh cerita, Quran ada cerita. Semua ada dalam Al-Quran. Gitu kan? Jadi dan Anda pengen mungkin belajar arsitek, belajar ekonomi, belajar segala macam, belajar Quran dulu. Emang dalam Quran ada dijelaskan tentang itu? Nggak ada, secara detail nggak ada. Tapi keberkahannya Al-Quran akan membuat kita menemukan itu semua. Ya, jadi kita akan melihat tanda-tanda kebesaran Allah di situ. Jadi ketika kalian melihat sesuatu, Allah memberikan hikmah kepada kita gitu teman-teman sekalian. Ya. Apalagi kalau seandainya kita membacanya, saya katakan tadi, kita udah kecanduan membaca dengan murotal atau mungkin dengan apa ya, dengan bacaan-bacaan yang menyejukkan ya, diri kita. Ya. Nah, saya coba contohkan ini kan ada bacaan. Anda lihat wajahnya nggak? Kayak dia lagi ngomong gitu loh. Lihat matanya. Anggukan mata dia tuh lembut banget. Kayak lagi ngomong sama Allah gitu loh. Ada panitia, ada kabel sound nggak? Jadi semakin kita merasakan sensasi dari Quran itu, maka semakin sehat kalau kita teman sekalian. Dan ingatlah, saya katakan sekali lagi, Al-Quran itu obat fisik. Jadi kalau orang mengatakan bisa Al-Quran obatin fisik, bisa. Kenapa? Mana dia itu? Belum nyala ya. أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا. Jadi Anda pernah dengar gak training atau seminar gitu kan yang pakai sound system luar biasa besar gitu kan, 30.000, 40.000 watt gitu kan, orang di pop dengan itu. Quran tuh juga dia bisa pop gitu ya, dengan apa namanya huruf-hurufnya, sehingga kita waktu dengar tuh kayaknya apa ya, kalau dalam bahasa YouTube tuh heart shooting gitu kan. Heart shooting itu maksudnya kayaknya hati kita tuh apa ya, hancur berkeping-keping gitu lah ya. Nah ini yang kita perlu wujudkan teman-teman sekalian, terutama di lingkungan keluarga kita, ya, diri kita sendiri khususnya, apalagi dengan jelang Ramadan nanti. Ya, semakin kita banyak berinteraksi sama dia, maka
semakin banyak pula kita akan mendapatkan vibrasi tadi. Gitu ya.